Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Laksono, SPDGR dari SMA Negeri 1 Katibung, CGP Angkatan 6, Lampung Selatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik dengan teknik coaching bersama Bapak Ajat Sudrajat, SPDGR. Assalamualaikum Bapak Ajat Sudrajat, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak. Ada beberapa hal yang ingin kita perbincangkan tentang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bagaimana kegiatan belajar mengajar yang Bapak rasakan sekarang di dalam kelas? Baik Pak Arif, saya mengajar di kelas, kemudian saat belajar di kelas itu saya sebelumnya melihat bahwa kondisi di kelas tersebut motivasi belajarnya sangat kurang. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk dalam pembelajaran itu menggunakan alat peraga, kemudian menampilkan video pembelajaran, dan satu lagi yaitu melakukan diskusi kelompok. Oh iya. Apa Bapak bisa membuat suatu rincian? Berapa jumlah siswa dalam satu kelas, kemudian berapa siswa yang mempunyai kebutuhan belajar auditori, berapa jumlah siswa yang membutuhkan belajar visual, berapa jumlah siswa yang membutuhkan pembelajaran secara kinestetik. Sebelum pembelajaran, dan itu diambil minggu sebelumnya, itu saya memberikan angket tentang tes gaya belajar, bahwa diperoleh di kelas tersebut yang berjumlah 36 siswa, diperoleh 12 siswa memiliki gaya belajar visual, kemudian 20 siswa gaya belajarnya kinestetik, dan 4 orang itu auditori. Ya. Baik sekali dan bagus sekali, Bapak telah memetakan kebutuhan belajar siswa. Kemudian rencana apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak memetakan kebutuhan siswa tersebut untuk menumbuhkan minat belajar siswa? Saya kan kemarin sudah belajar sama Pak Arif ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut. Ya, pembelajaran diferensiasi. Ya, apakah rencana ini atau pembelajaran ini akan Bapak selalu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas? Insya Allah Pak Arif, karena menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat tepat digunakan dalam pembelajaran, karena pembelajaran berdiferensiasi itu dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, baik sekali ya, dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Bapak Ajat, semoga apa yang telah direncanakan ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah ini saya akan mengamati kegiatan belajar mengajar yang Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, terima kasih Pak Ajat atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para Pak Guru. Oke, yang tidak masuk siapa? Semua.
banyak yang enggak. Oke. Nah, pada hari ini sesuai dengan judulnya ya, Pak. Bapak tanya dulu, hari ini tadi kan katanya artinya banyak yang kurang sehat ya. Oke, kita pegangan dulu ya. Sekarang gini, silakan pegang pundak kawannya di depan. Kita lihat dulu gimana ya caranya? Ya kita hitung dulu berapa? 5 faktorial per 2. Oke, 5 faktorial itu sama dengan 5. Hasilnya berapa? 60. Jadi ada 60 susunan kata yang terbentuk dari kata. Oke, itu ya. Masih ingat enggak? Masih. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang buat apa sih kita belajar tentang kombinasi gitu ya? Nah, kombinasi itu salah satu contohnya adalah biasanya tadi di jam pertama sama jam kedua istirahat. Kalian pergi ke kantin kan ya? Oke, jadi misalkan si Fadri misalkan ke kantin. Fadri ke kantin beli apa biasanya? Oh iya, Fadri. Apa? Beli gorengan. Minumnya apa? Es cekek. Oke. Kemudian satu lagi misalkan Etika. Ke kantin beli apa? Beli Cistrol. Oke, Cistrol. Minumnya es cekek. Nah, jadi di situ sebenarnya di kantin itu kan banyak ya, banyak makanan, banyak artinya tadi Fadri dia beli es cekek sama gorengan, kemudian kalau Etika dia Cistrol sama kan bisa aja si Etika ini beli di kantin tuh beli duduk atau minumnya es istri misalkan gitu ya. Nah itu bisa dia dalam kehidupan sehari-hari memilih menu makanan. Nah kemudian kalau yang perempuan kalau kondangan itu apa biasanya yang harus diperhatikan? Biasa make up, penampilan, make up apa? pakaian. Baju biasanya yang lama milihnya ya. Di lemarinya tuh udah berjadian banyak. Ada atasan, ada bawahan gitu ya. Ada yang langsung atasan bawahan gitu kan. Nah itu merupakan contoh kombinasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, itu ya. Oke, kemudian setelah belajar ini, kalau kalian belajarnya dengan baik dan serius, nanti insya Allah kalian akan memahami tentang kombinasi ya. Oke, next ya. Oke, baik. Untuk hari ini yang harus kalian tempuh ini adalah KD dan indikatornya. KD itu adalah itu bukan Krisdayanti ya, tapi kompetensi lah. Indikator pencapaian kompetensi. Ini ada 2. Yang pertama menganalisis aturan pencacahan tentang kombinasi ya pada kontekstual, pada masalah kontekstual. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Kita fokus ke kombinasi. Kemudian kalau IPK-nya itu turunannya dari sini, kalian nanti bisa menyebutkan ciri-cirinya, kemudian menganalisis aturan pencacahan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Oke, tujuan belajar hari ini adalah ada 2 juga. Yang pertama, kalian akan menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menganalisisnya masalah ukuran cacahan atau kombinasi. Nah, makanya Bapak kemarin minta kalian bawa sedotan sama kemudian yang kedua, ya setelah belajar melalui model pembelajaran ini, kalian akan dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kombinasi dengan rasa ingin tahu, teliti, disiplin dan Oke ya, next. Nah, nanti alat pembelajarannya adalah yang pertama kalian menyimak dulu penjelasan dari Bapak ya. Kemudian yang kedua kita kembali ke kelompoknya masing-masing, kemarin sudah dibentuk kan ya. Yang ketiga diskusi kelompok dan presentasi. Nanti Bapak tunjuk aja satu kelompok siapa yang akan presentasi. Yang selanjutnya adalah menyimak video pembelajaran. Yang terakhir kuis. Jadi harus diperhatikan ya, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada kuis. Biasanya kalau kuis ada apa ya? Hadiah. Hadiahnya adalah ditanggung oleh pemenang. Yang terakhir adalah refleksi. Kita pijat ya. Refleksi pijat bukan ya. Nah, gitu ya. Oke, baik sekarang Bapak pinjam kelasnya siapa ya? Oke, ini aja deh, ini Bapak kelasnya. Oke ya. Sebelum itu Bapak mau minum dulu ya. Yang di belakang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, berdiri aja biar kelihatan ya. Oke, jadi misalkan di sini ada gelas A, ini gelas B. Sama-sama kosong ya? Kosong, mohon dibantu, kosong gimana ya? Ini warnanya apa? Hijau. Alhamdulillah ternyata nggak hanya melihat bilit aja yang hijau ya. Ini putih. Yang penting ya. Oke, coba kalian perhatikan apa yang Bapak lakukan. Jadi ini tadi kelas A, ini kelas B. Yang pertama Bapak akan menuangkan yang ini dulu. Kemudian Bapak tuangkan yang ini ya. Kemudian di kelas B Bapak akan tuangkan yang ini dulu. Kemudian yang tungguin kan? Oke, ini jadi gimana? Apa? Dia sama aja, benar tadi sama aja. Dia sama-sama warna hijau. Tapi tadi prosesnya juga bagaimana? Beda, ya. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menjawab? Tadi udah gini-gini. Apa? Prosesnya beda. Nah, gitu ya. Untuk mencari kombinasi itu adalah sama aja C N kombinasi R gitu ya, sama dengan N faktorial per R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial gitu ya. Nah, coba kita buktikan. Tadi kalau yang ada 3 orang akan dibuat 2 kelompok gitu ya. Berarti dia 3 faktorial gitu ya. N-nya adalah 3. Kemudian R-nya
2. Berarti 2 faktorial. 3 dikurang 2 berapa? 1 faktorial gitu ya. 1 faktorial tetap 1 ya. Berarti 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorial itu adalah 2 kali coret. Hasilnya berapa? 3. Makanya tadi ketemu biar berasa ada berapa setelah dijadikan 1? 3. Itu maksudnya ya. Itu adalah tentang kombinasi. Oke, kalau yang di halaman kedua itu yang eksperimen 2 itu ada 4 bus terminal, maka dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Lampung. Berapakah cara memilih bus tersebut? Nanti N-nya sudah ada. Lihat ya, sudah paham maksudnya ya? Kayak gini ya Pak? Ya betul. Terus ini sebetulnya betul. Itu ditempelin. Ya, Dan kalau kesimpulannya sama seperti yang Bapak praktekkan tadi juga kalian bisa boleh enggak? Yang pertama menggunakan 16 matrik. Sudah 16 ini dibesarkan sebagai kelompok ini kan sebenarnya ya. Ada berapa? 3 sama 2. Kemudian menggunakan sedangkan 3 warna yang dibesarkan sebagai rumusan kelompoknya. Jadi gunakan ini sudah 6. Kalau dibaca dulu soalnya. Sudah tahu jawabannya? Sudah. Silakan diangkat kertas ya. Sesuai jawaban kalian. Jawaban kalian ya. Kalau A, kalau B, B. Lihat di kertasnya. Oke, siapa? Kena semua nggak Cang? Sudah siap? Oke, Bapak scan dulu. Yang di belakang angkat-angkat, nggak kelihatan. Oke, yang masuk hari ini totalnya berapa tadi? Ada 38 ya, masuk semua ya? Oke, semuanya angkat. Nggak kelihatan yang di belakang. Oke, 24, 26, 27, 29, 30. Oke. Oke, 33. 34 tepat. 35, 36. 2 lagi sampai ya. Oke, belum. 37 satu lagi belum bersihkan. Oke, belum. Nanti Punyanya Lexi benerin. Nah, oke, satu lagi sampai ya. belakang siapa itu belakang sendiri? Jangan miring, agak lurusin ininya. Ya, jangan nyerong-nyerong. Sudah. Jumlahnya berapa? 2 lagi. Ada 38 ya. Ya, nanti spotnya juga bisa kelihatan di sini sampai yang tertinggi.
Oke. Oh ya, yang jawab ada 30, yang 8 salah. Oke, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan. Ya, untuk hari ini gimana belajarnya? Oh ya. Apa kira-kira yang kita pelajari tadi? Ingat ya, kalau kombinasi itu dia cirinya apa? Ya, tidak memperhatikan Oke, untuk kali ini cukup ya? Oke, untuk selanjutnya adalah nanti Bapak kirim di grup untuk ada bahan bacaan nanti ya untuk dibaca ya. Ya, bahan itu ya untuk kali ini cukup ya? Ya. Pertanyaan terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kesempatan pada hari ini yaitu pasca observasi, di mana sebelumnya Bapak Ajat Sudrajat telah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Hari ini saya didampingi oleh Ibu Nurjanawati selaku pengajar praktik. Baik Bapak Ajat, kira-kira sudah siap ya? Ada beberapa pertanyaan tentang hasil kegiatan belajar mengajar yang Pak Ajat lakukan di dalam kelas. Kemarin sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Bapak Ajat, apa yang Bapak Ajat rasakan setelah melakukan kegiatan belajar mengajar tersebut? Baik, terima kasih Pak Arif. Kemarin setelah pembelajaran di kelas 12 MIPA 3, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode iCare. Nah, perasaan yang saya rasakan setelah saya menggunakan metode iCare dan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata anak-anak lebih tertarik karena di kelas itu kebutuhan anak itu berbeda-beda, ada yang auditori, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu di kelas dengan cara memberikan demonstrasi dari gurunya, kemudian melaksanakan diskusi kelompok gitu, dan diakhiri dengan presentasi. Dan di akhir juga ada kegiatan asesmennya itu menggunakan kuisis, yaitu untuk menilai seberapa paham anak-anak gitu ya. Dan saya menggunakan aplikasi kuisis yang metode kertas, dia tidak online, jadi itu yang terbaru. Kemudian setelah pembelajaran saya tanya kepada anak itu, bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anak bilang seru. Terlihat ya Pak, munculnya banyak minat. Kalau dibandingkan Pak, pembelajaran sebelum menggunakan metode yang Bapak lakukan dan setelah Bapak melakukan dengan metode tersebut, kira-kira mempunyai skala kepuasan berapa? Skalanya dari berapa? 1 sampai 100. Dari 1 sampai 100. Oke, kalau dari sebelumnya kan kalau belajar itu saya akui emang kalau belajar apalagi matematika ya Pak Arif ya, di jam terakhir gitu. Jam terakhir. Nah itu jadi anak-anak ya itu saya tahunya anak-anak itu dia ada yang tiduran, kemudian ada yang jalan ke sana ke sini gitu, tanpa tahu bahwa anak itu kebutuhannya beda-beda gitu kan. Nah kemudian kalau setelah pembelajaran berdiferensiasi ini, saya kira skalanya itu mendekati 100 Pak, karena anak-anak lebih terakomodir gitu untuk belajar di kelas itu sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan belajarnya. Ya.
Menurut Bapak, metode Bapak ini sudah terlihat hasilnya. Kira-kira ada metode lain nggak yang cocok dengan lebih bagus lagi dengan dibandingkan dengan metode yang Bapak lakukan? Ada sih Pak. Jadi nanti untuk metode yang lain itu saya pengennya nanti setelah pembelajaran matematika khususnya di kelas itu dia menghasilkan produk gitu Pak. Produk. Ya, dari produk kemudian yang dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Misalkan kalau belajar garis singgung, jadi anak-anak bisa garis singgung pada lingkaran maksudnya Pak ya. Jadi bisa berkreasi atau membuat prakarya yang berkaitan dengan lingkaran dan garis gitu Pak. Produknya bisa terserah anak-anak. Karena berdiferensiasi ya. Baik ya, ide Bapak sangat luar biasa. Agar berjalan dengan baik pasti membutuhkan komitmen. Menurut Bapak, dengan siapa saja Bapak akan berkomitmen dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama sih komitmen itu dari diri sendiri Pak. Karena kalau bukan diri sendiri gitu ya yang mau bergerak gitu kan, ya siapa lagi gitu ya. Tentunya nanti akan berkoordinasi dengan Pak Arif sebagai guru penggerak gitu kan, kemudian dengan teman sejawat gitu. Perasaan Bapak setelah menentukan komitmen, kemudian menentukan metode yang baru, apa yang Bapak rasakan? Saya rasa ya itu Pak, dengan adanya seperti itu kita lebih menuju ke tujuan itu lebih enak gitu, apalagi kalau secara bersama-sama kita ada tempat untuk saling berkolaborasi gitu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan Pak, apa yang menjadi ide dan komitmen yang Bapak ceritakan tadi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja Bu dari kami. Kedepannya kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ajar atas waktu dan kesempatannya. Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.